Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soal yang pertama, L13 strip 2 tentang utang usaha dan wesel bayar akan dibacakan oleh Mas Tegar Rizky. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, untuk yang pertama kita bisa lihat di situ perintahnya buat ayat jurnal transaksi di atas. Pada tanggal 1 September bisa kembali ke soalnya Mas Anton. Itu di situ membeli pada tanggal 1 September membeli sediaan dari Orion Company seharga $50.000. Derby mencatat pembelian bruto menggunakan sistem persediaan periodik. Ya, kembali ke jawabannya tadi, Mas Anton. Maka akun yang dibuat itu pada tanggal 1 September yaitu pembelian di debit sebesar 50.000, kemudian kemudian akun hutang di kredit senilai 50.000. Lalu selanjutnya di situ ada tanggal 1 Oktober. Bisa kembali ke soalnya, Mas Anton? Ya, pada tanggal 1 Oktober itu menerbitkan wesel bayar sebesar 50.000, 12 bulan, 8% kepada Orion untuk pembayaran utang. Ya, jurnalnya Mas Anton, jawabannya tadi. Maka jurnal untuk 1 Oktober yang pertama itu akun hutang di debit sebesar 1.000, kemudian hutang wesel di kredit 50.000. Lalu untuk 1 Oktober yang kedua itu tadi ada meminjam uang sebesar 75.000 dari Store Bank dengan menandatangani wesel bayar dengan jangka waktu 12 bulan tanpa bunga sebesar 81.000. Maka jurnalnya itu di situ kas di debit itu sebesar 75.000, kemudian di kreditnya 75.000, yaitu akun wesel bayar. Kemudian yang B, perintahnya tadi, soalnya bisa dilihat lagi. Mohon maaf, untuk soal nanti kalian bisa lihat di buku ya. Halaman berapa ya? Halaman 867 ya. Di situ untuk perintah yang kedua adalah ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember ya. Coba kembali lagi ke soalnya tadi, jawabannya tadi. Bahwa tanggal 31 Desember itu ada transaksi lagi nih. Transaksinya yaitu untuk untuk mencatat ini, maka akun di debitnya beban bunga senilai 1.000 serta di kreditnya hutang bunga. Nah, senilai 1.000 lah. 1.000 itu didapatkan dari mana? 1.000 itu didapatkan dari 50.000 tadi dikali 8% dikali 3/12. Kenapa 3? Karena dihitung dari bulan Oktober ke Desember. Gitu. Lalu untuk tanggal 31 Desember yang kedua itu beban bunga di debit senilai
1.500 dan Wesel bayar di kredit senilai 1.500. Hasilnya itu didapatkan dari 60.000 tadi dikali 3/12. Kemudian yang C bisa dilihat soalnya tadi di buku itu soalnya hitunglah total liabilitas neto yang harus dilaporkan. Jadi ada dua, ada Wesel bayar dengan bunga dan tanpa bunga. Maka untuk Wesel bayar yang tanpa bunga itu senilai 50.000, sedangkan yang ada bunganya itu 1.000. Maka di total untuk totalnya itu 51.000, maka Wesel bayar totalnya itu 70. Sorry, saya ulangi lagi. Untuk hutang Wesel yang maka hutang Weselnya 50.000, hutang bunganya 1.000, maka totalnya adalah 51.000. Sedangkan yang tanpa bunga Wesel bayarnya 75.000 ditambah 1.500, maka hasilnya 76.500. Seperti itu untuk L13 strip 2. Baik, Mas Tegar, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, yang L13 strip 10 tentang jurnal pajak penggajian akan dibawakan oleh Mas Ilyas. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Anton. Saya akan menjelaskan soal latihan 13.10. Untuk poin A, disuruh untuk membuat daftar perhitungan yang menunjukkan total biaya gaji pada bulan November berdasarkan fungsi. Pada poin A, perhitungan pajaknya, yaitu pada pabrik, upah sebesar 140.000 dengan pajak jaminan sosial sebesar 11.200 yang didapat dari 8% dikali upah, yaitu 140.000, sehingga total biaya sama dengan 151.200. Pada penjualan, upah sebesar 32.000 dengan pajak jaminan sosial sebesar 2.560 yang didapat dari 8% dikali upah, yaitu 32.000, sehingga total biaya menjadi 34.560. Pada administratif, upah sebesar 36.000 dengan pajak jaminan sosial sebesar 2.880 yang didapat dari 8% dikali 36.000. Sehingga total biaya menjadi 38.880. Untuk jadwalnya yaitu sebagai berikut. Untuk total upah sebesar 208.000. Untuk total biaya menjadi 16.640. Untuk jaminan sosial total menjadi 224.640. Pada poin B yaitu disuruh untuk bisa kembali ke soal, Mas Anton. Pada poin B disuruh untuk membuat ayat jurnal. Yang pertama yaitu ayat jurnal mengenai penggajian pabrik. Yaitu upah dan beban gaji di debit sebesar 140.000. Kemudian pemotongan hutang pajak sebesar 16.000 di kredit. Hutang pajak jaminan sosial sebesar 11.200 di kredit. Kas sebesar 112.800 di kredit.
Untuk jurnal berikutnya yaitu beban pajak penggajian sebesar 11.200 di debit, hutang pajak jaminan sosial sebesar 11.200 di kredit. Selanjutnya, ayat jurnal mengenai gaji penjualan. Santan hilang ya? Yang pertama, beban upah dan gaji sebesar 32.000 di debit, pemotongan pajak hutang sebesar 7.000 di kredit, hutang Mohon pajak maaf, jaminan ketika sosial Mas Santan Santan keluar. keluar. Mas Ilyas, sebesar mohon maaf. 2.560 di kredit, kas sebesar 22.440 di kredit. Kemudian selanjutnya beban pajak penggajian sebesar 2.560 di debit, hutang pajak jaminan sosial sebesar 2.560 di kredit. Untuk ayat jurnal mengenai penggajian administratif, yang pertama beban upah dan gaji sebesar 36.000 di debit, pemotongan pajak hutang sebesar 6.000 di kredit, pajak harus dibayar sebesar 2.880 di kredit, kemudian kas sebesar 27.120 di kredit. Untuk jurnal yang kedua yaitu beban pajak penggajian sebesar 2.880 di debit, pajak jaminan sosial sebesar 2.880 di kredit. Baik, terima kasih penjelasan soal L 1310 bagi berikut. Terima kasih. Terima kasih Marlies atas penjelasannya. Salah satu tentang jurnal dan penyesuaian liabilitas jangka pendek yang akan dibacakan oleh Mas Brian. Waktu dan tempat saya persilakan. S13 strip 1. Pada tanggal 2 Februari, perusahaan membeli barang dari Martin Company seharga $70.000 dengan persyaratan diskon tunai 2/10 N/30. Pembelian dan utang usaha dicatat oleh perusahaan dengan jumlah neto setelah diskon tunai. Faktur telah dibayarkan pada tanggal 26 Februari. Yang kedua, pada tanggal 1 April, perusahaan membeli sebuah truk seharga $50 dengan pembayaran tunai sebesar $4.000 dan menandatangani hasil bayar 1 tahun. Suku bunga 12%. Pada tanggal 1 Agustus, Dewan Direksi mengumumkan dividen tunai sebesar $300.000 yang telah dibayarkan pada tanggal 10 September kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 31 Agustus. Diminta A. Buat seluruh ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi di atas dengan menggunakan tanggal yang sesuai. Mas Santan, jawabannya. Yang A, pembelian 70.000 kali 98%. Di debit 68.000, di utang usaha di kredit 68.600. Mohon maaf, ya, tadi di pembelian 68.600. Pada tanggal 26 Februari, akun utang di debit sebesar 68.600. Diskon pembelian hilang di debit sebesar 1.400. Pada kas di kredit sebesar 70.000. Pada tanggal 1 April, truk di debit sebesar 50.000, kas kredit
4.000, hasil bayar dikredit sebesar 6.000. Pada tanggal 1 Agustus, laba ditahan atau dividen deklarasikan di debit sebesar 300.000, hutang dividen dikredit sebesar 300.000. Pada tanggal 10 September, hutang dividen di debit sebesar 300.000, kas dikredit sebesar 300.000. Yang B bisa dilanjutkan oleh Mas Anton. Mas Anton, Baik, terima kasih Mas. Dengan anggapan bahwa tidak ada hubungan dengan bunga yang diperlukan untuk menghasilkan utama. Jawabannya pada 31 jam. Yang pertama, tidak perlu kali 12% dikali 140 dan hutang 140, dan yang ketiga, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.